Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fattahil alim, alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim, wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwaffiquna biha li ikhlasin niyyah wa tansur wa tarfa'u biha man sara ala sabilil islah wa tunjihu biha li kullin minna matlabahu wa munah wa taj'aluna biha mimman 'alaika tawakkala wa ilaika anaba wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Jamaah pengajian, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat dan waktu yang barokah ini insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membela agama Allah dengan jiwa dan raga, harta benda yang dikorbankan di jalan Allah, sehingga Allah berkenan menjadikan beliau sebagai sebab kita semua memperoleh nikmat yang tiada tara besarnya, yang tidak dapat terukur oleh materi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum lebih lanjut kita mengkaji pada pertemuan kali ini, yang permaklumkan bahwa untuk sementara niki adalah pengajian yang terakhir di bulan Rabiul Awal, dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah bulan Rabiul Awal. Sakmangkin niki tiang pelunggus namian sudah masuk pada bulan Rabiul Awal tanggal pira mangkin? 4 Rabiul Awal. Artinya kita sudah memasuki bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, la ya'riful maulida illa man la ya'rifu qadral maulida illa man ya'rifu qadral maulud. Seorang tidak dapat mengenal kebesaran daripada maulid itu sendiri selama dia tidak mengenal kebesaran orang yang dimaulidkan, orang yang dilahirkan pada bulan ini. Jadi pada bulan inilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Seorang ulama, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab Rahiqul Makhtum berpendapat bahwa beliau lahir tanggal Siwa bulan Rabiul Awal. Sementara pendapat yang masyhur di kalangan ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah. Pada bulan Rabiul Awal ini paling tidak ada 3 peristiwa penting yang terjadi.
Yang pertama adalah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bulan berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat bersama sahabat Abu Bakar dari Gua Thur tanggal 1 Rabiul Awal sampai ke Kuba tanggal 8. Beliau beristirahat lalu kemudian masuk ke Madinah tanggal 12 bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Peristiwa sak kedua. Lalu peristiwa sak ketelu adalah bulan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah sosok insan mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kelahirannya beliau ditandai dengan berbagai keajaiban yang terjadi. Di antaranya adalah padamnya api di negeri Farisi, di mana api tersebut adalah sesembahan orang-orang Majusi selama ratusan tahun, dalam riwayat 1000 tahun dan wah pelot api niki. Terus terpenyala api niki. Lamun wah jak mate ruan teromboan kayu. Ia sembah dengan Majusi, penyembah api adalah kaum Majusi. Okay? Selama ratusan tahun, le riwayat lain 1000 tahun dan wah pelot api niki, dan wah perak api niki. Nah, ialah tau mati perak api niki kenyakan lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwa manusia yang mulia yang akan membimbing manusia dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Maka pada saat itu, untuk pertama kalinya padamlah api di negeri Farisi yang telah disembah selama ratusan tahun. Kemudian yang menandai kelahiran beliau juga adalah berjatuhannya berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Tahu aneh berhala niki kenyakan teri, nggih. Otak nanu bejulu jog bawa seolah-olah ya sujud. Menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberantas di tanah suci terlebih penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di antaranya juga Siti Aminah ibunda beliau melihat cahaya yang begitu terang benderang, cahaya daripada malaikat yang menyambut kelahiran daripada manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung kedit luwek keberle sekitaran Mekah niki mara ruan ye sambut kelahiran ye culok kerua, sambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun Gajah. Mengapa dinamakan dengan tahun Gajah? Sehingga dengan Arab niki sendek man datang Islam wah kenal bulan lagu ndeng kenal tahun. Nggih? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya niki sudah ada di kalangan orang-orang Arab. Muharram sendek man datang Islam napiaran Safar awal Arab. Di mana Arab Muharram, datang Islam pun Arab Muharram. Safar awal, Safar tsani, Safar seki, Safar 2. Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Okay? Jadi beliau dilahirkan pada tahun Gajah lantaran pada saat itu kodifikasi tahun belum ada. Sementara sejarah mencatat bahwa kodifikasi
tahun Hijriyah niki dimulai pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab setelah mengganti daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan umur tian Siti Aminah ieu pun ninggal, Mamin Abdullah ninggal di Madinah kenyangkeun silaturahmi mentelah le keluarga dari ke suhan saulek berdagang langan Syam. Nggih. Jadi kebiasaan dengan Arab niki keluar berdagang untuk mencari nafkah. Wafat beliau ketika Aminah mengandung beliau dalam usia 2 bulan usia kandungan. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi dalam keadaan yatim. Kebiasaan orang Arab adalah menyerahkan anak-anaknya untuk disusui oleh ibu susuannya. Maka ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama bernama Thuwaibah, hamba sahaya daripada Abu Lahab. Ia sak bercerita niki Thuwaibah niki. Beliaulah Thuwaibah yang bercerita kepada Abu Lahab bahwasanya istri dari saudaramu Abdullah telah melahirkan. Beketuan Abu Lahab berembe anak mama. Culok lalu seneng lalu Abu Lahab, ya ampun-ampunian lamu menu kebebasan mu engkah wajari panjang, engkah wajari budak. Lantaran seneng Abu Lahab niki, padahal Abu Lahab niki mati kafir kan dalam ayat Al-Qur'an dan tersebut nikman mati lagu wah sebut si Allah Ta'ala berjulu yang mati dalam keadaan kafir niki adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Beongkat Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bahwa Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir, padahal saat niki deman mati niki mukjizat Al-Qur'an. Jadi barang sandeman terjadi wah ramal tebejulu si Al-Qur'an niki bukti kebenaran daripada Al-Qur'an. Lagu Abu Lahab dah kanjak mati dalam keadaan kafir wah sempat suka seneng rede. Tercerita isi panjang saaran saya baru Thuwaibah niki bahwa seorang dari kalangan Quraisy, anak dari saudaramu Abdullah, istrinya Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Lamun menu bebas wah kebiasaan dengan Arab niki, nggih, mbeye kebiasaan. Kebiasaan dengan Arab lamun seneng oleh sopo dengan tebeng hadiah. Jari hadiah Thuwaibah sakjauh berita solah adalah kebebasan, engkah jari panjang, engkah jari hamba sahaya. Lantaran seneng Abu Lahab nikilah ye syarat sebab ampun kekurangan dispensasi, dikurangi azabnya, diringankan azabnya Abu Lahab niki setiap jelo Senin. Sehingga seorang ulama Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi berkata, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Tapi arti lamun daripada wikana nek ketahu bahwa Abu Lahab nu mati kafir lagu terkurangi azab setiap jelo Senin lantaran seneng isi kelahiran Nabi Muhammad berme Malik sidetiang sak seneng isi kelahiran Nabi Muhammad sementara kita hidup dalam bertauhid dan mati
dalam keadaan bertauhid, tentu lebih utama. Kafir doang teiringanan azab dia tiap jelo Senin si Allah Ta'ala Abu Lahab niki. Maka kata ulama, la ya'rifu qadral maulid illa man ya'rifu qadral maulud. Tidak ada orang yang mengetahui keagungan bulan Maulid kecuali orang yang mengetahui keagungan orang yang dimaulidkan, orang yang dilahirkan pada bulan itu. Saya saat lahiran le bulan Maulid niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Jadi Abu Lahab tehardik le dalam Al-Qur'an lantaran dia demen masih isi Nabi Muhammad. Di Pak Nabi Muhammad Abu Lahab niki. Suhan sak kembe kan baru ia senang ia culok nggih kini kan masih kode memang ketahui jadi nabi. Suhan sak tahu jadi nabi dan rasul, kemudian ialah hampa mulai ndek demen tipa anak semeton mesa aniki. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibu susuan yang pertama bernama Thuwaibah. Kemudian setelah itu disusui oleh ibu susuannya yang kedua bernama Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Jadi dengan lain niki tatong si semamen dengan pedalaman niki ndek napa ndot lek kota nggih. Kebiasaan dengan Arab serah anak njok desa sak penembik nade sak ceket bebasa ngeraos solah ongkat sehingga lek kota ya terkontaminasi bahasa mangkin ni kotoran ongkat muni ini lek kota yang pun terjauh jok desa. Kemudian sak kedua udaran solah nggih, cuaca lebih solah niki. Kemudian bahasa lebih bagus, terlebih bahasa fusha niki, bahasa resmi bahasa Arab niki. Ndik imam bergabung-gabung kan bahasa lain nggih. Maka kebiasaan orang Arab menyerahkan anaknya kepada ibu susuannya yang berada di pelosok desa. Datanglah Halimah As-Sa'diyah beserta rombongan ibu-ibu dalam rangka mencari anak susuan. Selaku wah mau anak susuan, kecuali Halimah As-Sa'diyah niki ndek mau ya kembe lantaran bebeak sak masih arak lek kota Makkah niki arak seke sak seke inu ya anak yatim yang pun ndek milih terbaik si dengar sak lain-lain niki wah mau doa. Sementara Halimatus Sa'diyah berbahasa saya tidak akan kembali sebelum saya mendapatkan anak susuan. Lagu terpesan terbarak nasi semama nane bayi tebe dia Halimah anak yatim saget ia pun datang berkah le irup teni ialah ampun bayi ten sebenar demele la munarak sak sugehan sebenar sak sugehan. Sementara Nabi Muhammad waktu masih kodek niki bebeak niki dalam keadaan yatim beton yang mau upak dengan sajari nyusuan niki. Nah niki lagu atas dasar pesan dan dorongan daripada suaminya ane bayi tebayan Halimah saget dah kanja anak yatim lawan suhan sa ndot kanja itu yang pemberkah irup ialah pembait niki bebeak anak yatim niki manusia suci manusia agung nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhan sak bait Nabi Muhammad niki tentu marak dugaan semama berkah bertubi-tubi datang baru susun unten sande nini sugul ai susun suhan sandot Nabi Muhammad lancar sugul rezeki macam langan datang tercukupin sida-sida Allah Ta'ala niki berkah keikhlasan. Jadi ndik nampak semata materi jadi ukuran tetapi pengabdian pria tipe anak yatim lagu padahal ilui dengan ndik ketahui bahwa anak yatim bebeak nu era yang jadi manusia paling agung oleh dunia akhirat niki
lek dunia ataupun lek akhirat. Niki lalu kemudian suahan sa beli Nabi Muhammad niki umuran 4 tahun, ialah ampun nyeken bejora kanca batur pun datang malaikat yang pun terburak dada niki. Jadi peristiwa burak niki dia nampak sekali kenyeken sa Isra Mi'raj doa. Kan rimpas tepirengan dalam mulai setiap pengajian terburak dadan desida Nabi sendeman lampak Isra Mi'raj, sendeman lumbar Isra Mi'raj. Lagu ternyata peristiwa burak ni nampak sekali terjadi. Buktin kenyeke Rasulullah masih kode terburak masih. Nggih. Bercerita kan kode sa polos-polos batur makedek niki tipa Halimah As-Sa'diyah bahwa terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana Muhammad telah dibelah dadanya oleh para laki-laki yang para malaikat yang menyamar sebagai manusia niki. Adalah sifat kekhawatiran sejari manusia niki, sifat khawatir harap kan? Ialah ampuk tulakan Malik Nabi Muhammad tipa umin tulak tipa umin Malik Siti Aminah pira umur nyari 4 tahun. Niki Malik tak asuh si inaan umin kenyangkan umur 6 tahun ampun tetenya si umin niki ziarah tipa makam Amin Abdullah lek Madinah niki. Lek pertengahan jalan ninggal kenyangkan saya tulak jok Mekah niki umin ninggal Siti Aminah lek satu tempat nggih antara Makkah dan Madinah Abwa aran. Meninggal beliau di sana. Jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang lengkap wah jari yatim piatu. Lalu dalam usia 6 tahun niki beliau tinggal bersama kakek tercintanya Abdul Muttalib. Nggih, Abdul Muttalib niki adalah kakek daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahanda daripada Abdullah. Kemudian balu tahun umur dasida Nabi ninggal Abdul Muttalib papuk niki, berarti pira tahun dot? Langan 6 tahun sampai balu tahun, berarti 2 tahun dot kanca Abdul Muttalib. Kemudian berpindahlah pengasuhan tersebut kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib napiaran mengasuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kasih sayang Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hidayah Allah Subhanahu wa taala belum masuk ke dalam hati daripada Abu Thalib. Buktinya pada tahun Amul Huzni, tahun duka cita niki, Abu Thalib meninggal dunia. Sempat tetalkin ada yang bersyahadat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sampai bisembok Abu Thalib niki ndek man ucap syahadat. Bersedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki. Kemudian dalam usia 12 tahun, nggih, subul berdagang tipak negeri Syam kance tuan sedih meninggal. Nggih, sedih meninggal Abu Thalib niki. Oleh pertengahan jalan berdahit kance salah sopo ulama Nasrani pendeta niki yang pun serminan langan jauh, oh iya ni ruan tanda-tanda kenabian searah lah kitab Injil. Nggih, Buhairo ara pendeta niki. Nggih, yang pun pesan Abu Thalib lamun bau de jauh ule sehingga dengan Yahudi sak mangkin niki ya anteh nabi akhir zaman anu. Lau lamun ketahu Nabi Muhammad ni sajari Nabi akhir zaman, ternyata dia nampak dengan Bani Israel.
Kan Bani Israel niki keturunan Nabi Ishak kan? Sementara Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak kan Nabi Ismail ibu semeton lagu lain ina. Nabi Ishak umin saya Siti Sarah. Sementara Nabi Ismail umin saya Siti Hajar. Nah ya seantai sih dengan Yahudi niki parap mangena nasi Buhairo niki pendeta niki lamun ketahu niki tanda-tanda nuah Arab oleh manusia sak mulia niki laum bisa jadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini enggak cok, ini enggak lah hilang saran dengan Yahudi niki lamun wah gedek kangen, lamun wah talon ate berembe-rembe ruan kebenaran oleh julumuan lagu lamun wah sifat dengki iri niki telah menutup hatinya, maka dia tidak akan pernah menerima kebenaran. Padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga tanda-tanda ni waktu cerita kan, langan bapak bercerita tipa anak, bapak terceritaan si papu, papu terceritaan si baluk, baluk terceritaan si embik menu turun temurun. Jadi wah jelas lamun ya ketawa sih dengan Yahudi basen Buhairo niki laun ini mate ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membawa dijauh oleh Nabi Muhammad. Bila umur baru 12 tahun. Lalu kemudian dalam usia 15 tahun beliau ikut berperang, ikut Hilful Fudul laran. Perjanjian dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang yang terzalimi, orang-orang lemah yang terzalimi. Jadi pada saat nikah arak dengan lemah terzalimi ndak mau hak, ia sam perjuangan si Nabi umur 15 tahun menghadiri Hilful Fudul. Pada usia 25 tahun tulak Malik berdagang jauh barang. Saya pe barang Siti Khadijah. Bela yang berdagang negeri Syam. Saya kancin tekancan. Saya kancin simpeka anca si Siti Khadijah. Saya simpeka anca. Seorang hamba saya bernama Maisarah. Parandaun yenina Maisarah dia imama. Lagu lek pertengahan jalan niki banyak hal yang terjadi. Hal yang luar biasa. Mbe jua lai lumbar desida Nabi niki ye teturut baik, ye tepajengan baik isi awan, nggih, isi gulam niki ye milu baik akan den tebeng bepanas Rasulullah. Ye sak bengaan si Maisarah niki. Lagukan niki selai tahun umur nih manta angkat dari Nabi dan Rasul, suhan sak angkat dari Nabi dan Rasul petang dah setahun umur. Lamun arak kejadian luar biasa terjadi kepada calon Nabi dan Rasul, kandidat Nabi dan Rasul niki dinamakan dengan irhas dan apa mukjizat. Ya beden mukjizat kece irhas. Lamun mukjizat kejadian luar biasa suhan sak angkat jadi Nabi dan Rasul. Makin dek mantangkat jadi Nabi dan Rasul terjadi sesuatu yang luar biasa. Di antaranya Rasulullah diikuti dinaungi oleh awan. Maka kejadian yang luar biasa niki dinamakan dengan irhas. Kemudian Rasulullah niki di dalam berniaga membawa barang dagangannya Siti Khadijah, berdagang dengan penuh kejujuran. Nggih, semeni modal, semeni sik berdagang dan seterusnya. Akhir luwe keuntungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad remaja muda pada saat niki. Maka kembalinya ke kota Makkah bercerita Maisarah sak jari panjak niki. Ingat-ingat imam di depan nina. Mau makin Maisarah nina mama. Nina kan? Nggih. Kemudian bercerita tiba Siti Khadijah kejujuran Rasulullah sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Saat kedua bercerita hal-hal yang aneh terjadi. Keajaiban-keajaiban terjadi. Dengan kejujurannya Nabi Muhammad niki maka tertariklah Siti Khadijah sehingga beliau melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun sak mangkin kan dengan mama lamar nina kan? Amun sak niki Siti Khadijah hiluwe dengan lamar para pembesar kota Makkah, orang-orang kaya di kota Makkah niki luwe dengan lamar Siti Khadijah lagu tolak. Ternyata
Khadijah sendiri yang melamar untuk dirinya kepada Muhammad muda pada saat itu. Nggih? Jadi bukan atas dasar materi, bukan atas dasar harta benda. Lamun mere tentu boyak dengan sugih, Siti Khadijah niki luwek dengan berjulu lamar dengan sasugih. Lagu ketaok tawi kanan bahwa Nabi Muhammad niki miskin, tetapi kejujurannya lah yang menghiasi kepribadian beliau sehingga Siti Khadijah tertarik kepada beliau, maka menikahlah beliau ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia pira? Petang dasa tahun. Pira selisih jarin? 15 selisih. Nah ni 15 selisihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 35 tahun mendamaikan para pembesar kabilah di kota Makkah. Kenyakan terperiri Mekah niki suhan saya harus selesai terehab niki. Nggih. Jadi sepakat periri bekabah ni Malik. Lagu sak peneben ada sahalal bersih mones kepeng sak tama saya jadi setiap periri niki catatan. Sak kedua denden sampai ada kepeng hasil zina, hasil riba, kebiasaan dengan Arab niki bait upah marak niki zaman jahiliyah niki upah berzina, kemudian riba dan lain sebagainya stop. Dendek na sampai arak tama dana dari sesuatu yang tidak halal. Nggih. Ia empung kekurangan jarin biaya kenyakan sa bangun Ka'bah niki. Ika empung kurang emput yang aturin kurang biaya. Ia empung merapat jaring Ka'bah niki mula sebenarnya kan Hijir Ismail ketahu ada Hijir Ismail wikanan. Leluah Ka'bah niki sebenarnya Ka'bah ni angka ndek sah tawaf dengan lamun tama juga Hijir Ismail setengah bunderan niki yaran Hijir Ismail nggih laik Ka'bah niki lagu ye kurang dana saat niki ndek bau sampai tu nah piaran biaya periri Ka'bah niki ye empok merapat Ka'bah niki season nah piaran Hijir Ismail niki sekedar setengah lingkaran saja. Dulu pernah Siti Aisyah ingin sholat di dalam Ka'bah pun trenden isi deside Nabi lah menemele sembayang dalam Ka'bah itu sembayang Hijir Ismail pada sehingga Hijir Ismail ni laik Ka'bah lagu lantaran ye kurang biaya nggih iyalah ampun setengah lingkaran jari Hijir Ismail niki nah niki suhan sak selesai makin nak terenovasi karing Nabi ndek mah karing ya petaek batu Hajar Aswad niki. Ya, sak makin terpesiak saya sak paling berhak ya petaek Hajar Aswad niki. Nggih? Arak kepala suku berkata, "Oh, aku paling berhak. Aku sak jari ketua kepala suku. Sak lain masih menunin pada dong alasan." Akhir ini pada bedait yang begejoh tok dengan Arab idaman perang. Memilih saling gacok keringnya. Nah niki. Yelah ampun terbaik keputusan saya sak paling arun tamu masjid lemak. Yelah ye sak berhak Nabi. Kalau Hajar Aswad niki le tahu. Marak lemak ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad muda pada saat itu adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid, maka beliaulah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Tetapi karena bijaksananya beliau ndek mele-mele sak nangkat Hajar Aswad niki kelar te sorbat sila kepala suku mbeye te beriok-riok angkat Hajar Aswad niki enggak kepada suku selapun demak napiaran sering sorban niki ialah pun culuk lalu saya kepala suku niki selapun oh ternyata Muhammad niki adalah dengan sa bau isi selesaian sengketa le itu pada nu nggih umur 35 tahun ialah pun kalau Hajar Aswad niki le tahun sak makin niki kan dek tahu niki bersama semua kepala suku burung pada perang nyari mulai pada saling galah mulai pada saling gacok nah niki lalu kemudian jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah
pada usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul dengan menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nggih, di Gua Hiro. Lamun Gua Thur niki ya tau nyebo kenyakan ya lumbar lalu hijrah bedaan mangke. Gua Hiro kanja Gua Thur lamun Gua Thur ya tau nyebo. Lamun Gua Hiro niki ye tau bertahanus sunin dapara. Tempat beliau bertahanus, menyendiri, berpikir, bertafakur, merenung. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang seminggu le dari ki jauh sangu bisangu tulak lagu terdukung si sebinia Siti Khadijah. Beliau menerima napiaran wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki. Kemudian usia beliau 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk memanggil beliau dalam rangka mentasliyah. Tasliyah niki menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dihibur? Karena pada tahun nikilah meninggal wafat orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sak penembik mami sai tua semeton si Abdullah Abu Thalib beremberuan perjuangan Abu Thalib niki bela Nabi Muhammad lagu maratur tiang sak penembin baru le akhir hayat dek mang sempat ucap Nabi syahadat. Niki yang pun turun ayat baru bacaan tiang niki. Sak kedua le tahun niki tahun ninggal istri tercinta beliau yang membela beliau dengan jiwa raga dan harta, Siti Khadijah. Maka Allah mentasliyah beliau, kemudian terjadilah satu peristiwa yang dikenal di dalam sejarah dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pira umur? Seket. Umur 53 ya ampun hijrah baginda Rasul. Pira umur 53. Niki yaitu uber si pembesar kota Makkah, irup ataupun mati sai mau tahu jauh Muhammad irup ataupun mati 100 ekor unta di sini dupa makin sampai piraji mbe mahlang sampai ngace kau pada mahal berajin 15 lamun unta sekitar katakan 20 juta lah mungkin kurang lebih, okay? Bahkan lebih, okay? Kali 100 pira miliaran. Saya ndek tergiur si keping semiliar cara mangke, okay? Saya ndek tergiur si keping semenu iru ataupun mati yang penting jauh Muhammad lete ndak sampai lepas. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk berhijrah pada saat itu usia 53 tahun bersama sahabat sekaligus mertua beliau sayara Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada pertanyaan, maka ndek kance Sayyidina Umar niki ya tegas. Nggih, ndek mbau tetantang jelap iwanen. Nggih, angka kenya ke saya hijrah himurian lampak hijrah niki Sayyidina Umar ya tekembe pri nyembu-jembu dan umrah lamun mula pada Bani halangin lalu hijrah langan Mekah tipa Madinah anteh tu le bawa gunung nun. Saya mele ingat seninan jadi bebalu, saya mele ingat anak jadi anak yatim anteh tu ni. Ieu pun dek kance Sayyidina Umar. Nah, beliau bersama Abu Bakar. Jadi Rasulullah niki sudah mengenal sebenar psikologis masing-masing, psikologis kejiwaan artinya. Kejiwaan daripada masing-masing sahabat niki.
Sehingga dalam satu kaedah manajemen niki cari ilmu mangkin niki, the right man on the right job at the right time. Orang yang paling layak menempati satu posisi adalah orang yang baik pada waktu yang terbaik, dan pada saat itu adalah yang paling tepat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Saya Abu Bakar, sifat kebapak-bapakannya niki. Beliau bersembunyi di gua Thur, ini apa gua Hiro niki tahun bertahanus. Gua Thur tahun bersembunyi. Nggih. Kemudian tu uber isi para pembesar kota Mekah. Sampailah le biweh Nabi ara, biweh gue tahu. Ande niat niro kandang bawa anu penggita, dia pun takut lalu Abu Bakar. Pembebasa dari Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dendek takut, dendek sedih, Allah Ta'ala kanjen. No. Jadi inde narak takut Rasulullah sekedik-kedik. Ialah ampun terkirim oleh sopo riwayat dari kedi tadi pinak kesebul itu, kemudian berarak ada pinak balin oleh itu jaring nanu jejele nu kenyakan nganjeng para pembesar kota Mekah mulai yang niro kandang bawa mulai namun yang niro kandang bawa kendaita lagu den tamu akalu ni segera kedit beteluk ngarem oleh julun oleh biweh gue sak kedua arak jejele arak berarak kanu nolek tu pinak balik nggih ndik mungkin ya tamu jok dalam Muhammad ti niki nggih nikilah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dendek takut, dendek sedih, nusi yakin Nabi Muhammad dek mungkin ya mati dalam keadaan menindek mantutuk tugas kan maraniki kan indek mantutuk tugas gerah ke mati maraniki. Jadi si yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Suhan sak lalu para pembesar kota Mekah niki beberapa malam beliau tinggal di Gua Thur, kemudian berangkat tanggal seki bulan Rabiul Awal. Ini dapat bulan Muharram, dah kan jadi bulan penembin Muharram oleh kalender Islam. Dia dapat Muharram tahu lagu le bulan Rabiul Awal. Kan sampun dia ngaturin depiran kayaknya kesak rayaan 10 Muharram menung ke malam menung. Nggih? Ikemi pun terpilih bulan Muharram sehingga bulan Muharram no ia tahun biasa ulek dengan berhaji jauh semangat baru ia pun terpinak bulan Muharram jadi bulan penembe ndek nampak lantaran bulan Muharram tahun hijrah. Niki beliau berangkat tanggal 1 tanggal seke sampai tiba Madinah tanggal balu berarti semingguan nggih semingguan sampai lek Kuba niki tanggal balu istirahat dulu. Kemudian tamu tiba kota Madinah tanggal 2 Rabiul Awal. Tamu tiba kota Madinah, Kuba tiba juru pindah masjid kan? Kemudian tamu tiba Madinah tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Niki. Beliau diperintahkan berhijrah pada usia 53 tahun. Niki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah sampai pada akhirnya beliau sampai kepada satu titik di mana titik itu adalah sesuatu yang niscaya yang harus setiap manusia suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, pasti tidak sampai oleh titik itu. Nabi kematian mati. Sampun dia ngaturin mati di narak berlaku hukum tertib nombe tahu narak udu sak julu tepe julu sak murid tepe murid dendek nain tepe sok bejulu pemua lamun kematian niki di narak hukum tertib ini sak bejulu tepe murid tepe julu sak tawak wah ndo toleh balik wangkah kau taik masjid merainan Zubair nggih masih niru ketua nanti anak di samping dengan sak bajang-bajang ternyata berjulur meninggal dunia. Dia narak berlaku hukum tertib. Wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Lagu ya arah isyarat diantaranya misalnya haji wada kan haji perpisahan terakhir. Soal tahun muri wah ninggal Rasulullah yang berlebaran dan haji wada
Lamun wah ninggal nek bau berhaji. Nah niki kan oleh haji wada nikilah kenyeken beliau berada di Mina, beliau menyembelih binatang kurban. Nggih, singgorok binatang kurban niki dengan tangan suci beliau. Pire kelu yang binatang kurban niki? Satu siap tegorok. Lagu pire engkah kawur, pire engkah Rasulullah begorok? 6 dasa telu. Coba dibayangin. Sisen kali pire? Telung dasa pi. Telung dasa pi itu terlanjutan si Sayyidina Ali. Isyarat haji terakhir bulan Mina kali pire bulan? Bulan Haji Dzulhijjah, Muharram, Safar sekitar kali 3 bulanan yang ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembelih binatang kurban 6 dasa telu isyarat enggak anu hengkah kenia iru. Kedua, bahwa Rasulullah menginginkan dalam setiap umurnya dari 63 tahun niki adalah setiap tahunnya ada kurban. Nah niki. Maka kita ditekankan, disarankan ketika kita mampu untuk berkurban dan mampu mesak matong, sekek sampi kencep itu, sekek bembek baun sekek lagu lamun tendek mau mele matong kance batur sampi sekek sampi kance tepi itu patong niki. Nah niki berembe lamun narak dengan sa ngorban le sekolah ni narang korban anu nyugulan paden selain pun perimbun kan, kemudian penggorok bembek tu le sekolahan sedekah biasa jari sehingga uhara aturan dengan ngorban niki sak tepatong sampi kance pitu. Nah niki jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian beliau niki peristiwa yang ketiga meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Kenyakan sakaratul maut niki nggih lek samping niki Siti Aisyah, lek samping niki Siti Fatimah. Siti Fatimah niki bijen. Saya nak bilang mau, saya umin. Bilang mau Siti Fatimah niki. Bukan langan mau sebinian Rasulullah saat penambihan Siti Khadijah ilue sematon Qasim nggih lagi ninggal kode doang masih kode Ummu Kalsum dan lain sebagainya. Ummu Kalsum niki wah belik pun ninggal dunia lagu sak mama niki masih kode pun ninggal dunia. Kemudian kenyakan searak Siti Fatimah le samping niki ampun berbisik tepesik Siti Fatimah. Turas Siti Fatimah mararuan dengan nangis seru. Malik suruh ngerapetan tepesik Malik sedesida Nabi. Turas Siti Fatimah niki kemos. Nah niki suasa ninggal Rasulullah yang pada ketuan Nabi jauh ni de tepesik. Sak penembe nangis, sak kedua mararuan dengan kemos. Nabi ini bahasa Siti Fatimah ia pesek kisi Rasulullah bahwa yang ninggal dunia ia sedihat. Sak kedua nu ni apa kekemos kelelek. Sehingga Rasulullah berbahasa bahwa tiang niki sak paling penembik dia turut ya susul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam barzakh akan meninggal dunia setelah beliau dari putri beliau. Nah niki. Ia sak culukang jadi berdait kemalik kencemami desida Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu lamun sebinian saya sak paling arun susul Nabi Muhammad. Ndek dapat Siti Aisyah. Nggih. Rasulullah berbaos lek sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bahasan asra'u kunna luhuqan bi atwalu kunna yadan. Orang yang pertama kali menyusulku meninggal dunia, orang yang pertama kali dari istri-istriku yang akan menyusulku ke alam barzakh adalah istriku yang paling panjang tangannya. Atwalukunna yadan, kalian istriku yang paling panjang tangannya. Nah niki lamun bahasa Indonesia panjang tangan kan maling kena nggih, maling kena suasa ninggal lagu bahasa Indonesia lain kan bahasa Arab. Paden marak napi aran atur tiang sa pengajian sawah liwat batu mata ni mandai te napi bahasa halus. Coba yang kemangkin padahal PR nu wah dedai te batu mata napi bahasa halus
dan mandai de batun penenteng di mandai tepat irap ongkat irap rasa. Nah niki beda bahasa Indonesia kan je bahasa Arab. Suhan sak ninggal dunia sebinian niki pun siku telek tembok iman. Saya paling belo iman ya wah ya paling julun ninggal dunia. Ternyata ndek mambek kendai tak saya paling belo iman. Saya sak paling penembek ninggal dunia, sak paling penembek ninggal dunia adalah sebinian beliau bernama Zainab binti Jahash. Ternyata mikir Zainab niki ndek napa sak belo lalu iman jadi nabi kena Rasulullah waktu nun. Kenyakan sak berbahasa sak paling penembek ni ninggal dunia dengan sebinian adalah sak belo iman. Ternyata maksud sak paling rajin bersedekah. Nu kan jadi panjang tangan di dalam bahasa Arab artinya adalah mereka yang rajin membantu sesama, membantu orang-orang yang lemah. Nah niki iya kan oh iya ternyata kena baginda Rasul dapat yang kita kembe pada sikut iman tu. Ternyata maksud sak paling belo iman artinya sak paling molah tolong batur. Ah niki. Artinya jamaah, mari kita teladani niki agar Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meratur tiang sawah liwat. Ada saya ingat yang ulang baik, kena pendak-pendak ulang bahwa Nabi Muhammad niki ya tetap anganan si tiang niki sejari umat. Mbe buktiin ndek mele ndek kayun kadudueun sak makbul mustajab si Nabi Muhammad. Sak pasti nek tekabulan setiap nabi likulli nabiyyin da'watun mustajabah bahasa Indonesia Nabi bahwa setiap nabi dan rasul memiliki doa yang pasti dikabulkan. Setiap nabi wah doang kadu. Nabi Isa misal berdoa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah turunkanlah kami hidangan dari langit. Penamatan, keloran, mendengar mulut, makin bola mulut tarak penamat kan? Ya tunas di Nabi Isa, jadi nabi yang beng umat. Teturunan, wakadun tedoen mustajab. Rasulullah niki simpan jadi nabi, jari si kia beng syafaat, tipa umat kerak le jelo kiamat si tiang niki mudah-mudahan temu syafaat. Yang kata peluik baca selawat malam Jumat, jelo Jumat. Ampun hadiri le dalam hati niki bahwa Nabi Muhammad niki ye tetu rindu tipa ite pada sejari umat niki tak anteh tu si Nabi Muhammad. Nah niki mudah-mudahan yang pelunggus Nabi niki termasuk orang yang berhak untuk memperoleh syafaatnya, tercatat dari kelompok orang-orang yang mencintai beliau dan meneladani beliau. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah ajaranku. Ikutilah ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kita semua. Saudara niki atur tiang jamaah, mudah-mudahan harap manfaat, tekicat keberkahan dalam hidup, tetap sehat walafiat. Tunas doa bi dhahril ghaib bunin para dalam hadis. Saling doa sementara dengan sak berdoa tipat dengan sak terdoa nun ding ketao. Sak sekek lek Lombok, sak sekek tu lek Malaysia atau Sindoa semeton jadi niki aran doa bi dhahril ghaib, malaikat datang ngamini. Oh, gama mudah-mudahan sini jari panjang Allah taala dia mau baik marantan sida doa semeton jari. Ngertiin? Tiang lek Kediri si pelunggus namia niki lek ada doa sabarak manah. Dia tetap sehat walafiat. Ada keberkahan hirup si Allah taala. Nah niki adua bi dhahril ghaib dengan sak tedoeun den taun di ente doa. Nah niki yaran adua bi dhahril ghaib datang malaikat niki arah hadis ngaminin malaikat. Nah niki daripada saling doa dia tetap kekicang sehat walafiat insyaallah. Kelanjutan malik pengajian niki setelah bulan Maulid insyaallah nggih. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah niki sehingga Maulid niki di samping berbahagia kadang-kadang tuang guru tantangan ya begibong-gibong nonton lalu sakit entai kolesterol gula darah entai dan tuah petekan doang si pelecing kan kelak manis kelak moto. Nah niki padahal tekan doang si pelecing ya demen tuh. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, saudara niki mudah-mudahan sehat walafiat
nunas marasa baru makin tertutup si doa sak penembik sayyidul istighfar. Yang baca berjulung Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wirid selesai sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian doa syukur terbaca kelema aru dia terjari tekican si Allah Ta'ala jari panjang seceket syukur maratur tiang namun dia syukuri nikmat Allah Ta'ala dia bau-bau si dia syukuri tekican umur 500 tahun 1000 tahun dia dekadu jari ibadah si dia tebus setor tebus nikmat Allah Ta'ala bau nikmat bau si dia bayah nah kaya pun tajah si dia Nabi amalan doa niki kelema aru doa syukur ni depara okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Sila tak berdoa beriok tiang berdoa belum kesami ngaminin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اغفر لنا ما خطأنا وما تعمدنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ولا يكشفه غيرك اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من البلاء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب لنا دعوتنا. الفاتحة. Sekedar niki atur tiang jamaah, mudah-mudahan narak manfaat. Lamun kena Allah Taala langan datang sehingga sa sempurna niki Allah Taala. Lamun salah tiang langan datang sehingga balen salah balen lupa sai manusia. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.